Bapak Ibu, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basyair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya menghaturkan dan menyanjungkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir untuk mencari ridha Allah Ta'ala dengan menunaikan ibadah sholat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi satu ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati adal amanah wa ballagur risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Setiap Sabtu pekan yang pertama kita ngaji tauhid, dan kita masih mengkaji kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang kemudian ini sampai sekarang masih ada di sekitar kita, sehingga dengan harapan kita akan bisa kemudian untuk menjauhkan diri kita dari perilaku-perilaku jahiliyah ini, karena masih banyak perilaku-perilaku jahiliyah di sekitar kita, bahkan dengan bentuk yang lebih modern. Itu yang masih
laku di sekitar kita. Maka dengan mengkaji kitab ini harapannya supaya kita itu terhindar dari perilaku-perilaku jahiliyah tersebut. Kita sampai pada masalah yang ke-82, perilaku jahiliyah. Mereka menjadikan wasilah atau sesuatu sebagai sarana untuk menuju kesyirikan. Jadi mereka masih melakukan pengkultusan terhadap tempat-tempat yang tertentu. Kuburan orang solih misalnya, atau pohon yang sudah berpuluh-puluh tahun misalnya. Sekarang ini kan zaman modern, kita masih menjumpai ada yang namanya upacara bersih desa. Itu kan tujuannya untuk memberikan sesajen-sesajen atau persembahan kepada sing bau reksa desa. Itu diyakini kalau tidak melakukan upacara-upacara itu, kemudian akan terjadi bala dan bencana di desa tersebut. Nah ini kan bahaya, Pak. Ini sampai pada kesyirikan, sehingga kadang-kadang makam-makam leluhur-leluhur desa tersebut itu diberi sesajen-sesajen, tujuannya supaya desanya aman, padahal tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan, mendatangkan kemanfaatan ataupun mendatangkan kemudaratan selain Allah. Ini harus ada di dalam diri orang yang beriman, termasuk kemudian menghias kuburan orang-orang soleh dengan satu pemahaman kalau berdoa di makam orang soleh itu ibaratnya sinyal HP itu dekat tower, jadi akan lebih cepat dikabulkan. Nah ini masalah. Makanya Rasulullah itu di awal-awal perkembangan Islam, beliau itu melarang ziarah kubur. Khawatirnya yang begini-begini ini ada sesuatu yang salah dalam teknisnya. Sehingga beliau kan bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku pernah melarang kamu ziarah kubur. Fazuruha. Adapun sekarang kalau kamu ingin ziarahlah kamu. Fa innaha tudakirukumul maut wa tudakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kamu pada kematian, bisa mengingatkan kamu akan adanya kehidupan akhirat. Ini kan jelas. Jadi tujuan kita ziarah kubur itu satu, mendoakan. Kalau mendoakan boleh dan itu sampai. Yang kedua, mengingatkan kita kepada al-maut atau kematian. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang kuburan itu dijadikan sarana untuk minta. Lah ini jadi trouble-nya di sini, Pak. Bahkan nyun sewu ngapunten, kalau sudah berziarah ke wali-wali tertentu sekian kali itu akan mendapatkan pahala keutamaan seperti menunaikan ibadah haji dan umroh. Itu dalilnya biro perjalanan Cik Payu itu, Pak. Ya, jadi tidak begitu, tidak ada begitu. Bahkan Rasulullah itu ketika beliau itu masih sugeng ya, ketika itu beliau pernah berdoa yang baik doa ini ya masyhur itu. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kiranya nanti di kelak kemudian hari kuburku ini dijadikan berhala-berhala yang disembah oleh umatku. Itu saking khawatirnya Rasulullah. Sehingga kubur Rasulullah pun itu tidak boleh kemudian kita jadikan perantara dalam kita berdoa kepada Allah. Itu hadisnya sahih.
Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zairatil kubur wal mutahaddina 'alaihal masajidul asyar. Allah Subhanahu wa taala itu melaknat peziarah kubur yang membangun masjid di kuburan itu, kemudian mengadakan pencahayaan di atasnya. Maksudnya ini menghias di kubur itu kayak lampu. Bahkan yang saya ngapunten, di tempat kuburan tertentu itu disetting untuk masuk kubur itu ada pintu yang agak pendek begini. Tujuannya apa? Supaya kita itu kalau menuju ke kubur itu bisa agak merungkuk atau bahkan kalau berjalan itu tidak boleh berjalan begini, Pak. Kudu merangkak atau ngesok. Ini kan gawat ini secara akidah. Kalau beliau-beliau itu orang solih, iya kita tidak membantah itu. Ya. Tetapi kemudian perlakuan kita terhadap belegere kuburan ini yang jadi masalah, yang kemudian kita harus mengikuti ajarannya Rasulullah. Sampai dikatakan Allah Ta'ala itu melaknat orang-orang itu yang kemudian membangun masjid di atas kubur, menghias kuburnya. Bahkan sampai Rasulullah itu pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jangan kau biarkan kuburan itu ditinggikan, coba kamu ratakan aja itu. Itu pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya tujuannya supaya tadi itu, supaya kemudian tidak ada pengkultusan, tidak ada kemudian menjadikan tempat-tempat tertentu sebagai wasilah. Jadi memang ada tempat tertentu, ada waktu tertentu yang mustajabah untuk berdoa, tapi harus berdasar dalil. Contoh di Raudhah itu jelas ada keistimewaan, Pak. Rasulullah bersabda, ma bainal hujrati wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman-taman surga. Ya, sehingga di situ tentu doa lebih mustajabah karena ada dalilnya. Di Hijr Ismail, di Makom Ibrahim, ini amkanun mustajabatun liddoa. Tapi selain yang berdalil begitu-begitu, kita tidak boleh kemudian ngarang-ngarang sendiri. Boleh dongo ndek kono lho, iku ben sesepuhe sing duwe desa iki, ben sakti wong. Iku laskare Diponegoro. Kayak begitu gitu. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha mendengar hamba-hambanya. Jadi berdoa itu secara langsung. Maka kita bicara masalah tawasul atau wasilah, ini harus diilmui, karena khawatirnya nanti secara teknis keliru kemudian jatuh kepada kesyirikan. Jadi wasilah atau perantara itu ya, yang ada dalilnya itu yang pertama, kita minta doa kepada orang yang masih hidup. Nah itu bisa. Aku dongakno ya, begitu itu boleh, Pak. Sing dijaluk donga sing urip. Dasarnya apa? Dasarnya Rasulullah bersabda, aksiru minan nasi bidu'ail khair. Banyak-banyaklah engkau minta doa kebaikan kepada sesamamu, saudaramu. Kenapa? Fa innaka la tadri min ayyi fahin yukban. Karena kamu tidak tahu dari siapa doa itu dikabulkan. Nah ini boleh. Makanya saling mendoakan, saling meminta doa itu boleh. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia kita mintai doa. Nabi sudah dawuh idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau orang itu sudah meninggal dunia kan terputus itu. Kecuali hanya 3 perkara saja yang bisa kemudian masih berkelanjutan. Yang pertama shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Anak yang
mendoakan aja masih bersyarat anak yang soleh, waladin sholihin. Yang kedua, kita boleh bertawasul kepada amal soleh kita. Ada hadis yang terkenal, hadis ini disebut dengan hadis Ashabul Ghar. Kalau di dalam Al-Quran ada Ashabul Kahfi, pemuda penghuni goa. Dalam hadis itu ada kisah Ashabul Ghar. 3 orang terjebak dalam gua. Dalam hadisnya itu panjang itu. Tiba-tiba pintu gua itu tertutup. Maka berada dalam situasi yang sulit 3 orang ini. Kemudian akhirnya masing-masing orang ini berdoa kepada Allah Ta'ala dengan amalan andalan masing-masing. Orang pertama berdoa, ya Allah, aku ini adalah seorang anak yang mempunyai ibu sudah sepuh. Karena mengharap ridho-Mu ya Allah, aku bakti kepada ibuku. Tiap hari aku suapi, aku beri minum susu. Setiap saat aku selalu merawat beliau. Jikalau amalku ini Engkau terima ya Allah, maka selamatkan kami ya Allah. Bergeserlah pintu gua itu, tapi belum bisa keluar. Yang kedua berdoa lagi, ya Allah, aku pernah dulu satu ketika diajak berbuat zina oleh perempuan yang cantik. Syaratnya cantik, Pak. Lek gak gelem krana wis tuwek, gak mandi. Gak mandi. Aku gak gelem alhamdulillah. Apa? Tuwek. Ini syaratnya cantik. Ini yang dimaksud rajulun da'athum ra'atu data mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu wa rabbal alamin. Tapi karena saya takut kepadamu ya Allah, akhafu wa, takut kepadamu ya Allah, aku bisa menghindarkan diri dari perbuatan yang Kau laknat ya Allah. Jikalau ketika itu ridho-Mu kepada aku ya Allah, amalku Engkau terima ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Bergeser batu itu, seret. Yang ketiga berdoa, ya Allah, aku dulu punya bekerja sudah lama, berbulan-bulan, tapi satu ketika pekerja saya ini tiba-tiba meninggalkan saya tanpa pamit. Tapi karena dia sudah punya gaji yang tertinggal, saya jaga gaji itu, saya pegang amanah itu, bahkan saya kembangkan. Satu ketika dia kembali lagi, aku berikan haknya tanpa aku kurangi sedikit pun ya Allah, sepeser pun tidak aku kurangi ya Allah. Jikalau ini bisa menjadikan amal solehku ya Allah, maka selamatkan kami ya Allah. Maka tiba-tiba pintu gua itu terbuka. Nah, jadi masalah Pak. Kadang-kadang kalau kalian jenengan nggak duwe amal andalan. Kok ndongone ya Allah, kula mboten gak ada amal napa-napa. Jadi kita harus punya satu amalan yang andalan, itu yang menurut kita paling gampang, tapi istiqomah. Ini tawasul dengan amal soleh. Bisa. Masyru'. Nah, kalau kemudian tempat, bahkan kemudian benda keris, ake, sakjane aku njaluki nang Gusti Allah, mek tak gawe sarana tok. Ya itu masalahnya di situ itu. Orang kafir jahiliyah itu mereka ketika ditanya, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab la yaquluna Allah. Gusti Allah yang menciptakan. Lalu kenapa sampai menyembah berhala-berhala ini? Illa liyuqaribuna ilallah. Ini kan hanya aku jadikan perantara mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Itu aja tidak boleh, Pak. Jadi tauhid ini hitam putih sudah, tidak ada istilah abu-abu. Kita harus betul-betul menjaga kemurnian tauhid. Maka tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah Ta'ala di dalam zatnya, ini harus kita ikuti dengan tauhid uluhiyah, yakni kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam peribadatan kita. Jadi ibadah itu harus fokus. Ketika kemudian dalam ibadah itu kok kita dicampuri oleh yang lain-lain, itu masuk kategori syirik, walaupun syirik kecil. Itu yang dimaksud dengan Rasulullah sifat riya.
sifat riya. Dan itu yang paling ditakutkan. Maka ibadah itu harus sesuai ikrar kita. Ikrar kita kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar, ini tauhid. Jadi ikrar itu harus diaplikasikan, harus diwujud nyatakan. Maka ibadah kita apapun semuanya tertuju pada satu titik, mengharap ridho Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dan itu termasuk ciri-ciri umatnya Kanjeng Nabi itu begitu. Jadi semua yang dia lakukan mengacu kepada ridho Gusti Allah, ridho Allah. Sehingga kemudian ketika kita tercampurkan dengan tujuan-tujuan manusia, ini bahaya. Ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling saya takutkan dari umatku itu adalah syirik kecil. Kalau syirik besar insya Allah enggak lah. Di antara jenengan apalagi warga Muhammadiyah enggak ada yang ngiku keris. Setiap satu surat diumbah, enggak ada yang percaya ake mek kayak pemanis saja, bukan untuk kepercayaan. Sampai duwe keyakinan aku saja sing gawe akeh iki ojo maneh sing tuwek, sing ojo maneh sing perawan, sing tuweke katut ora. Wah ini bahaya ini. Ndak ada. Dan Nabi ndak khawatir itu. Tapi yang paling aku takutkan adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, Arya, sikap kemudian ingin dipamerkan amal itu kepada manusia. Kalau tidak riya ya sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan amal. Kita beramal seorang diri, ya, tetapi kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Itu kalau di dalam konteks dosa ada namanya mujahir. Mujahir itu melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Allah Ta'ala sudah menutupi aibnya, tapi kemudian dia ceritakan kemana-mana. Orang seperti ini akan sulit mendapatkan ampunan Allah. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu akan gampang mendapat ampunan Allah. Illal mujahir, kecuali al-mujahir. Mujahir loh, bukan muhajir, mujahir. Orang yang dia berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, Gusti Allah Ta'ala sudah menutupi aibnya, tapi kemudian dia bangga-banggakan dosa itu kepada yang lain. Aku ini mambengi tak ceritani ya, oleh sing ayu aku, kadek murah. Wah, ngeten-ngeten iki angel kok tobat, angel mendapatkan taubat. Nah, termasuk Arya ini kita by proses memang harus belajar. Karena apa? Karena sifat dasar manusia, termasuk sing ngomong niki, niku seneng lek dipuji. Dan tidak begitu mau menerima kalau dikritisi. Sudah Pak, itu sudah include dengan awake dhewe. Masya wah sama iso-iso wae. Ngono wis tetep ono. Wah iya kebanggaan begitu. Ini harus kita latih. Termasuk kula nggih kudu ngoten, latih supaya kita itu tidak pusing dengan penilaian manusia. Ya. Karena kita itu tidak bisa Pak, semua manusia kemudian pro kepada kita itu tidak bisa. Dalam peribahasa Arab ya, ada kata-kata ridhon nas ghayatun la tudrak. Nah, ini bukan Quran, bukan hadis, tapi mahfudot, kata-kata mutiara kayak manjada wajada gitu. Mencari ridha manusia itu ghayatun la tudrak. Cita-cita yang tidak akan pernah kesampaian. Itu hanya angan-angan. Sudahlah. Jangankan kelas kita, Kanjeng Nabi itu orang yang ya manusia yang terbaik. Beliau itu Imamul Anbiya wal Mursalin, Asrafil Anbiya wal Mursalin. Itu aja masih banyak yang enggak suka dengan beliau. Abu Jahal, Abu Lahab. Kelasnya Kanjeng Nabi. Lah kok awake dhewe kepengin wis kabeh pro dengan ndak bisa. Yang penting kita berjalan di atas kebenaran. Orang mau komentar apa, sudah terserah. Sering saya ceritakan kayak Luqman itu ketika mendidik anaknya.
dengan seekor keledai kecil. Ayo le, awake dhewe nang pasar nggawa jaran cilik iki le. Engko rungokno netizen iki ngomong apa. Wes awalnya ditonton bareng ngene. Ditonton bareng. Apa komentar netizen? Bapak mbek anak padha gak cerdas e. Lah lapo jaran dijarno gak ditumpaki malah ditonton. Krungu le? Salah to awake dhewe. Tumpaki bareng le. Apa komentar orang? Bapak mbek anak padha mentalani. Masuk jaran cilik ditumpaki wong loro. Salah maneh nang ngono netizen itu. Wis saiki awakmu sing dhuwur le, aku sing isor. Anak gak bakti nang wong tuwa. Mosok dhek numpak bapak kongkon. Salah apa ora? Ganti saiki aku sing dhuwur. Bapak gak sayang anak yang ngene iki. Itu. Ridon nas ghayatun la tudrak. Mencari kesepakatan manusia itu tidak bisa. Yang penting kita sebagai hamba Allah mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam ketaatan. Beres sudah. Nabi itu kurang baik apa Pak? Beliau itu rahmatan lil alamin. Beliau itu ahsanan nasa khalqan wa khuluqa, sebaik-baik manusia ya, baik dari segi fisik maupun akhlaknya. Sampai Gusti Allah Ta'ala sudah memberikan penghargaan kepada beliau, wa innaka la'ala khuluqin adim. Luar biasa sekali akhlaknya Rasulku itu. Dan satu-satunya Rasul yang tidak pernah mendoakan azab kepada umatnya hanya Rasulullah. Satu-satunya Rasul yang bertahan dalam penderitaan. Seringkali saya contohkan beliau itu di Taif ya, mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi secara fisik maupun secara non fisik. Sampai sing mangkel itu kan malaikat Jibril, ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasulullah. Supaya Allah Ta'ala segera memerintahkan malaikat penjaga gunung itu untuk mengangkat gunung Uhud ditimpakan kepada masyarakat Taif. Malah Jibril diseneni kanjeng Nabi, ya Jibril, inna waha lam yab'asani la'anan wala ta'anan. Gusti Allah itu Jibril ngutus aku orang gawa laknat, tidak mendatangkan bencana, walakin ba'asani wa hudaiyan wa rahmatan. Tapi Gusti Allah ngutus saya itu sebagai penyeru dan membawa rahmat. Lu ngoten mau lho, si ono sing gak seneng. Maka Nabi itu berdoa dengan doa yang syahdu itu di Taif itu. Doa beliau itu ya kalau kita baca kisah ini Pak, nangis itu Pak, doanya Nabi itu. Nabi berdoa, Allahumma asku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, betapa hambamu ini adalah hamba yang lemah ya Allah. Anta Rabbul mustad'afin, dan engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Ila man tukilluni, mau kemanakan engkau kemanakan aku ini ya Allah. Engkau biarkan di sini dalam keadaan aku terdolimi, atau kembali ke Mekah dalam keadaan aku pun dimusuhi. Ana radin ya Rabb, in lam takun ilayya ghadabi fala ubali. Selama engkau tidak marah kepada aku ya Allah, selama engkau tidak melaknat aku ya Allah, fala ubali, aku tidak peduli. Wa ana radin, dan aku ridho ya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada masyarakat Taif itu ya Allah, karena mereka seperti itu tidak mengerti. Coba kalau kita ditawari musuh kita sing dipegel, ya apa iki? Beresi ae wis. Nabi tidak begitu. Dan ini luar biasa. Maka kita perlu Bapak Ibu mempelajari sejarah Nabi yang detail-detail begini, supaya kita itu semakin tumbuh kecintaan kita kepada beliau. Jenengan pernah membaca bagaimana nanti beliau itu
Ya, ketika wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, sudah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, umpama fasilitas Nabi itu sudah VVIP nanti. Andai kata Nabi tidak memikirkan umatnya, beliau itu paling awal masuk surga. Tetapi apa yang beliau angkatkan dalam doa beliau, ya Rabbi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku masih belum plong rasanya hati saya ini, ya Allah, ketika masih ada satu saja umatku yang dalam neraka. Sampai begitu. Nanti kemudian satu persatu kita yang dikawal oleh beliau, diberi minum dari air telaga Kausar. Tapi dalam hadis itu ada golongan orang yang tersingkir dari telaga itu, diusir oleh malaikat. Siapa mereka? Siapa mereka wahai malaikat? Kenapa mereka engkau usir? Ya Rasulullah, mereka inilah orang-orang yang sepeninggalmu melakukan tata cara dan upacara peribadahan baru yang tidak engkau contohkan. Itu artinya ahlul bid'ah. Masih dikawal kita nanti di akhirat. Bahkan dalam hadis syafaat itu yang panjang itu kan, nanti manusia itu dalam situasi yang sangat menegangkan. Mereka akhirnya berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar, khalaqaka Allahu min ruhi. Wahai Adam, engkau adalah bapak moyang kami. Allah Ta'ala meniupkan ruh kepadamu. Maka pada saat ini mintakan kepada Allah Ta'ala agar segera mengakhiri situasi ini. Jadi situasi padang mahsyar itu dahsyat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah Pak, lek bahas bab motor niku wis koyo motor anyar, suara patek penting. Karena padang mahsyar itu luar biasa dahsyatnya. Dan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa berpakaian. Dan matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya. Sehingga ketika itu mereka mengatakan, kalau sudah memang kita divonis masuk neraka, segerakan saja daripada, dan Allah Ta'ala membiarkan situasi itu. Allah Ta'ala tidak berucap sedikit pun, dijarno sama Gusti Allah. Apa jawab Nabi Adam? Saya tidak bisa bantu kamu. Sekarang ini saatnya saya juga mempertanggungjawabkan dosa saya dulu makan buah larangan itu. Carilah Nuh, berbondong-bondong mencari Nabi Nuh, anta awalur rusul alal ard. Engkau adalah rasul pertama. Jadi Nabi Nuh itu rasul pertama. Nabi Adam nabi yang pertama. Karena Nabi Adam belum membawa syariat. Apa jawab Nabi Nuh? Lah sampean iki kok njaluk tolong aku? Apa gak tahu ngaji ta ben? Gak tahu krungu ta ben? Lek bojo mbek anakku ya kentir. Iki aku sik sibuk iki mempertanggungjawabkan ini. Dan juga Nabi Nuh itu ternyata nanti dimintai pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala terhadap doanya itu. Doanya yang Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina tayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafara. Ini kan doa Nabi Nuh yang menjadikan semua orang kafir itu ringkes. Itu nanti diurus sama Gusti Allah. Kan ben kok iso ndonga niki ya apa ceritane? Walaupun dikabulkan. Wis aku sik ribut nafsi. Aja njak tolong aku sik ruwet iki. Kalau ana Ibrahim, cari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan. Mencari Nabi Musa angkat tangan. Aku ben tau nembeling wong mati ya, iki sik diurus iki. Angkat tangan. Nabi Isa angkat tangan, semua angkat tangan. Baru kemudian ketemu dengan Nabi kita ini, Nabi yang mulia ini. Dan memang beliau mengatakan innalikuli nabiyyin da'watun mustajabatun. Semua doa pamungkas dari para nabi-nabi itu sudah dibaca ketika di dunia. Wa ini ikhtaba'tu da'wati, tapi aku simpen doa pamungkasku itu, tak eman-eman tenan itu. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tujuannya ya saat ini akan aku baca ketika ini. Ya. Wa huwa yanalu insyaallah man mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Dan siapapun akan mendapatkan syafaat ini kecuali mereka itu pernah berbuat syirik. Nah ini Pak, ini pentingnya kita ngaji tauhid.
Jadi orang yang nanti akan dapatkan syafaat Rasulullah itu hanya mereka yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala sekecil apapun. Maka Nabi kita bersujud itu di hadapan Allah. Beliau berdoa dengan doa pamungkasnya itu. Apa tidak dahsyat itu, Pak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Jadi kesusahan umatnya ini menjadi beban pikiran beliau. Jadi Nabi itu tidak pernah cuek kepada umatnya, dipikir kita ini. Akhirnya Nabi kemudian bersujud di hadapan Allah, ya Rabbi, wahai Allah, selamatkan umatku ya Allah. Sampai kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada beliau, wahai Rasulku, angkat kepalamu. Ya Rasul, wahai Rasulku, irfa ra'sak wasal tu'tah. Dan sekarang kau minta apa? Minta apa? Wasfa tasyafa, dan kamu aku beri rekomendasi untuk bisa memberikan syafaat kepada umat. Maka mudah-mudahan kita termasuk diakui umat beliau. Sehingga Mbak Yai Dahlan menamakan persyarikatan ini Muhammadiyah. Ini bukan main-main. Tujuannya ya ini, kita daftar. Kalau daftar Kanjeng Nabi dari panjenengan, pengikut panjenengan, maka harus konsisten dan konsekuen. Supaya kita diakui sebagai rombongannya Rasulullah. Dan nanti ada ciri-cirinya itu umatnya Rasulullah itu. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asharil wudu. Nanti umatku itu akan bersinar-sinar wajahnya di hari akhirat itu. Sehingga Nabi akan memanggil-manggil kita, ummati ta'al, umatku sini, umatku sini. Satu-satunya yang diberikan hak syafaat oleh Gusti Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan berhak mendapatkan itu selama kita tidak berbuat syirik. Perilaku yang ke-83, mereka melakukan ibadah, dalam kitab ini disebut iktikaf, di samping kuburan. Jadi mengkultuskan. Yaitu tadi, katanya kalau berdoa di kubur orang soleh itu kan secara resonansi doa itu lebih kuat. Padahal tidak begitu. Tidak begitu. Kecuali tadi itu di Raudhah, yang memang nyata-nyata itu adalah taman-taman surga. Dan sekarang dikasih tanda itu, baik. Ya, saya sendiri belum pernah ke sana, tapi ceritanya ngoten. Mudah-mudahan nyun pangestune sakit ziarah ke Makkah dan Madinah, ya. Walaupun belum haji ya umroh lah minimal, supaya bisa melihat secara langsung. Jadi Raudhah itu arealnya dikasih tanda dengan karpet hijau. Ini karpet hijau. Dan makam Rasulullah itu apa betul, Bang? Dijaga oleh askar. Betul ya? Jagani sih. Itu kadang-kadang orang diberiku kayak kelompok ngelompok diberiku, ya Rasulullah. Nabi itu tidak mau, Pak. Beliau masih hidup saja, beliau itu tidak mau dikultuskan. Dan beliau sangat khawatir itu karena pernah terjadi. Kapan? Ya zaman Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa kan begitu kasusnya. Sehingga beliau mengatakan la tutruni kama atrotin nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan terlalu mengkultuskan aku ya, sebagaimana orang-orang Nasrani itu mengkultuskan nabinya Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanya hamba Allah. Fakul Muhammad abduhu wa rasuluh. Kalau kalian memanggil aku cukup katakan Muhammad Rasulullah. Hebatnya itu kanjeng Nabi. Bahkan ada
mereka-mereka yang kemudian secara istiqomah, secara rutin mendatangi kubur-kubur itu, dianggap itu mendatangkan keberkahan. Nah ini kan bahaya ya. Misalkan pedagang dilala kok yo mari teko kuburan niku mari memberi napa istilahnya niku doa-doa jaluk doa perantara itu kok ya dilala tukune terus laris. Semakin yakin itu. Semakin yakin ya. Nah ini kadang-kadang begitu Pak. Jadi kalau ibadah itu diukur dengan dunia kadang-kadang begitu. Jenengan nyuwun sewu ngapunten salat duha. Kok mari ngono rezekine lancar, terus istiqomah. Lah kok dalam satu posisi situasi tertentu moro-moro seret. Akhirnya sembayangnya mandek. Wah itu. Ya. Sehingga dia kemudian akhirnya mengatakan sawu gak jodoh sembahyang duha wis mulai kano efek nanggani rezeki. Ya ini bahayanya ibadah yang dikonversi dengan dunia itu begitu Pak. Coba kita perhatikan doa sholat duha yang masyhur itu bagaimana. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal quwwata quwwatuka wal qudrata. Kalau sampai sini tidak ada masalah secara redaksi. Tapi kalau sudah sampai pada doa Allahumma in kana rizqina fis sama, pernah saya sampaikan tadi, fa'angsin Gusti lek rezeki kula tasik nyantol mbok jenengan sengkakno sakniki Gusti, nyengkakno rezeki. Padahal orang itu sudah ditakar rezekinya. Hadis tentang sholat duha terkait dengan rezeki itu memang iya, tapi rezeki kan bukan hanya materi Pak. Sudah, yang penting kita istiqomah saja sholat duha, dan itu pasti akan berdampak. Nah, kalau kemudian kita konversi dengan dunia ya tidak bisa. Sehingga Nabi pernah mengingatkan itu ada orang itu yang dia itu melakukan amalan-amalan kelihatannya secara dohirnya melakukan amalan-amalan akhirat, padahal dia itu melakukan amalan dunia. Sebaliknya ada seolah-olah dia itu melakukan amalan dunia, tapi sesungguhnya dia itu melakukan amalan akhirat. Lah kok bisa? Ya bisa. Contoh orang bekerja secara kasat mata dia mencari materi urusan dunia, tapi ketika dia niatkan itu untuk ibadah. Sebagai seorang kepala keluarga, dia niatkan mencari rizki Allah yang halal untuk menafkahi keluarga dengan rizki Allah yang halal. Kemudian dia berangkat bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu kan ibadah. 5-6 jam dia bekerja, maka dia dihitung ibadah. Lah sing ketok sembahyang Tuhan iki wau tujuane cek oleh penglarisan. Ya, itu karena apa? Ketoke amalan akhirat, tapi sing digoleki donya. Sudahlah Bapak Ibu, rezeki kita ini sudah dijatah, sudah ditakar. Sejak kita itu berusia 4 bulan dalam kandungan itu sudah diplot sudah. Kan begitu hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakulu alaqatan summa yakunu mudghatan summa yursalu alaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kan begitu hadisnya. Setelah 4 bulan ditiupkan ruh dan ditetapkan 4 takdirnya, bikat bi rizkihi, rezekinya, wa amalihi, tentang amal perbuatannya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa sakiyun au sa'idun, dan nasibnya. Pernah saya ceritakan nggih, orang sudah di ICU, dokter sudah memanggil seluruh keluarganya, sudahlah ini secara medis sudah sulit karena sudah ada. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk hamba-hamba Allah yang bertauhid, mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita husnul khotimah. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kalimat yang kita baca adalah la ilaha illallah. Kita kembali dalam naungan ridha Allah, radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita,
dan kemudian kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun yen pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.